Kagetnya Bu Sri Mulyani katanya harga gas LPG 3 kilo sebesar 17.000, 22.000 atau 20.000 ya. Jadi alih-alih dengan kagetnya harga eceran di warung-warung sekian, terus kemudian pengecer-pengecer itu dilarang menjual eceran, harus ke pangkalan gitu Bu. Terus saya ingat zamannya SBY, antri-antri beli minyak tanah, tahu-tahu minyak tanah tuh hilang. Ya kan? Nah, sekarang ini terulang itu, tapi bedanya apa? Beda generasi, yaitu gas 3 kilo. Gas 3 kilo itu susah dicari di masyarakat ya, warung-warung tidak boleh mengecer dengan alasan karena mahal. Gitu ya Bu, untuk kepentingan para mafia LPG atau kepentingan negara ya, alih-alih itu membeli pakai KTP di pangkalan ya kan, begitu ya. Kalau gitu gini aja buat masyarakat yang di kampung-kampung, tebang-tebangin lagi aja lah hutan-hutan seperti zaman Menteri Kehutanan dipimpin oleh Zulhas dulu kan, bebas tuh ditebang-tebangin. Kalau dulu kan ditebang-tebangin, kayunya kan dijual, diimpor ke luar negeri. Nah, sekarang ya apa boleh kalau gas itu susah dicari, tebang-tebangin aja tuh hutan pakai kayu bakar, kita kembali ke zaman batu. Ya ta? Nah, mana tuh yang katanya saya ini untuk rakyat, berpihak kepada rakyat dengan cara ini. Oke gas, gas akan menghilang. Nyata nggak saya ngomong seperti itu? Sebentar lagi gas akan menghilang, terus ntar meleduk tuh, naik mahal ya. Alih-alih kemarin kasihan katanya ada eceran itu harganya di luar dugaan, ya kan? Kemudian ya, pemerintah melarang yang namanya mengecer orang-orang di warung-warung itu jualan gas. Terus Bu Sri Mulyani, terus Pak Presiden gitu, oke gas gitu, gas akan meleduk, harganya mahal besok, BBM akan naik gitu. Yang janji-janji subsidi itu gimana? Ya janji-janji itu akan gratis, akan subsidi, ada yang subsidi itu gimana terusnya? Ya apa nggak gila rakyat sekarang ini? PIP katanya yang buat anak sekolah itu semuanya ditahan, dikorupsi sama kepala-kepala sekolah dan staf-stafnya. Ya kan, sekarang ini LPG ganti lagi kasusnya, antri di mana-mana, langkah cari LPG kan, alih-alih pakai KTP terus harus di pangkalan, nggak boleh lagi yang ngecer-ngecer itu jualan karena dia mahal. Terus kalau warga-warga ini kekurangan kekurangan yang namanya gas, kehabisan gas malam-malam gitu, kudu ke pangkalan. Kalau pangkalannya deket atau melalui admin Gerindra gitu, kita harus kalau kurang misalnya orang kehabisan gas ya, kudu beli melalui admin Gerindra gitu. Iya, kudu melalui Mayor Teddy gitu, atau ke kantor camat gitu, ke kantor Pak Lurah gitu, maksudnya iya begitu ya. Saya khawatir sih ya dalam kasus LPG ini besok ya, saya khawatir aja ada mafia LPG ya, mafia LPG ini nanti berkembang ini ya dengan alih-alih usul dari pemerintah ini, terus kemudian dikorupsi pula. Ya, mana sih orang yang katanya teriak itu berpihak kepada rakyat dengan cara ini, memihak kepada rakyat, katanya yang ingin mensejahterakan rakyat itu dengan cara ini. Iya, dengan cara disusahkan rakyat. Pajak dinaikkan, termasuk air mineral loh, 1.200 apa 2.000 itu pajaknya kemarin ya, air mineral ya kan. Terus LPG ini ya, aku nggak nyangka katanya bahan-bahan apaan kemarin yang akan dinaikkan, ternyata air aqua juga naik pajaknya. Pajaknya besar pula. Nah kemudian ini LPG, nanti alih-alihnya Menteri Keuangan kemarin sok-sok kaget gitu mengenai LPG ini ya. Kemudian di stop orang-orang yang ngecer jualannya, terus harus melalui pangkalan, terus melalui KTP gitu.
Ya, soal gas LPG 3 kilogram sempat menghebohkan sekali kemarin ya. Karena adanya undang-undang yang dirubah terkait proses pembelian gas LPG 3 kilogram yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia. Ya, harusnya itu berlaku per Februari kemarin. Namun karena ini meresahkan, sampai ada ibu-ibu yang meninggal dunia gara-gara itu ya. Galah. Akhirnya Prabowo Subianto mengambil keputusan tuh mengembalikan hak itu kepada pengecer. Jadi boleh, sekarang boleh. Tapi satu hal yang keliru adalah bahwa koordinasi antara Bahlil, Prabowo Subianto dengan Bahlil itu minim sekali. Sampai Presiden Prabowo itu tidak tahu gitu. Lalu kalau dia tidak tahu, itu keputusan dari siapa? Nah, itu jadi persoalan. Apakah itu keputusannya menteri saja? Atau ada bisikan dari mantan presiden sebelumnya? Nah, itu yang banyak diduga oleh banyak orang ya. Nah, sekarang teman-teman, banyak orang yang menafsir ya, bahwa keputusan yang dilakukan oleh Bahlil ini itu berasal dari Joko Widodo, Presiden ke-7. Sehingga dalam beberapa waktu yang lalu, Bahlil ini mendatangi tempat Joko Widodo di Solo. Membicarakan apa kayak itu? Karena ada, bukan Bahlil, Budi Ari yang datang ke Solo ya. Jadi menteri-menteri ini adalah menteri-menteri yang masuk dalam daftar reshuffle kayaknya. Ya, coba lihat di internet tuh daftar calon reshuffle dari kabinet Prabowo Subianto siapa aja. Ada Budi Ari, ada Bahlil dan seterusnya. Ya, kenapa begitu? Karena mungkin kinerja mereka yang gak bagus. Ya, wajar-wajar saja sih. Kalau Prabowo ganti orang-orang ini, ya memang hal yang wajar. Dan Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti menteri-menterinya siapa saja yang diinginkannya kan, tanpa ada orang yang bisa mengintervensi dia. Ya, dan kita tahulah orang-orang selama ini yang masih saja ikut campur soal politik ini. Padahal sudah mantan gitu kan. Ya, Joko Widodo belum siap untuk meninggalkan politik ya. Itu masalah dia sih. Ya, sehingga akhirnya dia terus memunculkan namanya dengan berbicara di depan wartawan, mengomentari soal politik, isu-isu politik yang sedang viral. Kenapa begitu? Karena dia belum siap untuk kehilangan panggung politik dan pasti akan dipersiapkan juga orang-orang yang dia sayang, anak-anaknya, ya kan? Pasti diamankan dulu itu. Selama itu belum diamankan, ya dia akan mengalami kegelisahan. Itulah yang sedang terjadi, gejolak yang dialami oleh Joko Widodo saat ini. Nah, bagaimana menurut tanggapan Anda? Teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tanggapi dan mari kita saling support satu dengan yang lain.